Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Yuliasari, mahasiswi dari Universitas Negeri Padang dengan NIM 20017079. Pada jumpa kali ini, saya akan membahas tentang Angkatan 45. Periode Angkatan 45 dimulai pada tahun 1942, tidak lama sesudah masuknya Jepang ke Indonesia. Periode ini merupakan pengalaman dan saat yang penting dalam sejarah bangsa dan juga sastra Indonesia. Latar belakang penamaan Angkatan 45 ini adalah didasarkan pada peristiwa politik, yaitu kemerdekaan Indonesia. Karya sastra yang akan saya analisis adalah puisi yang berjudul Aku, karya Chairil Anwar. Sebelum saya menganalisis karya sastra yang berjudul Aku ini yang dibuat oleh Chairil Anwar, pasti banyak kan yang belum tahu seperti apa puisi dari Chairil Anwar yang berjudul Aku ini. Sebelum itu, saya akan membacakan puisi ini. Sebelumnya, saya minta maaf jika terdapat kesalahan nantinya dalam pembacaan puisi saya, karena saya bukan pembaca puisi yang mahir. Selamat menyaksikan! Aku, karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka dan bisa kubawa berlari. Berlari hingga hilang pedih, perih. Dan aku akan lebih tak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itulah bunyi puisi yang berjudul Aku dari Chairil Anwar. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada puisi yang berjudul Aku ini, yaitu karya Chairil Anwar. Yuk, kita mulai analisisnya. Check it out. 1. Tema. Tema pada puisi Aku karya Chairil Anwar ini adalah sudah terlihat jelas pada judulnya, yaitu menceritakan kisah si Aku yang mencari tujuan hidupnya. Di sini tema yang paling utama adalah menggambarkan kegigihan dan semangat perjuangan dari si Aku untuk mendapatkan haknya tanpa tidak merugikan orang lain. Yang kedua, diksi atau pemilihan kata. Untuk ketepatan pemilihan kata, seringkali penyair menggantikan kata yang dipergunakan berkali-kali, yang dirasa belum tepat. Diubah kata-katanya, seperti pada baris kedua, bait pertama, ku mau tak seorang kan merayu, merupakan pengganti dari kata ku tahu. Kalau sampai waktuku, dapat berarti kalau aku mati. Tak perlu sedu sedan itu. Ini juga dapat berarti tak ada gunanya kesedihan itu. Tidak juga kau. Ini dapat berarti tidak juga engkau, anakku, istriku, dan kekasihku. Jadi pemilihan kata ini adalah menggantikan kata yang dipergunakan berkali-kali yang dirasa belum tepat. Yang ketiga, rasa. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat pada puisinya. Pada puisi Aku, karya Chairil Anwar ini merupakan ekspresi jiwa penyair yang menginginkan kebebasan dari jiwa yang terikat. Jadi pada masa pembuatan puisi ini, Chairil Anwar itu pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Jadi
Puisi ini juga menceritakan tentang si aku yang ingin membebaskan diri dari masa penjajahan tersebut. Ia ingin mendapatkan hak-haknya tanpa harus mengganggu atau merugikan orang lain. Yang keempat adalah nada dan suasana. Nada-nada dalam puisi aku ini termasuk nada-nada yang tegas dan lugas, juga nada-nada yang jelas dalam penyampaian puisi ini. Karena banyak bait-bait puisi tersebut mengandung kata-kata perjuangan dan menggunakan nada yang syahdu di bait yang terkesan sedikit sedih. Suasana yang terdapat pada puisi ini adalah suasana yang penuh dengan perjuangan, optimis, dan kekuatan emosi yang cukup tinggi. Tetapi ada beberapa suasana yang berubah menjadi sedih karena dalam puisi tersebut menceritakan ada beberapa orang yang tak menganggap perjuangan si tokoh. Unsur intrinsik yang kelima adalah majas. Majas dalam puisi ini adalah majas hiperbola yang terdapat pada kalimat "Aku tetap meradang, menerjang". Itu terdapat juga majas metafora pada kalimat "Aku ini binatang jalan". Selanjutnya, yang keenam yaitu pencitraan atau pengimajian. Di dalam saja ini terdapat beberapa pengimajian. Di antaranya, ku mau tak seorang kan merayu. Imaji ini adalah imaji pendengaran. Lalu, tak perlu seduh sedan itu. Ini juga imaji pendengaran. Terdapat juga imaji rasa, yaitu yang terdapat pada kalimat biar peluru menembus kulitku. Ini adalah imaji rasa dan juga terdapat pada kalimat hingga hilang pedih perih. Kita masuk ke dalam unsur intrinsik yang terakhir adalah yang ketujuh, yaitu amanat. Amanat pada puisi aku ini yaitu manusia harus tegar dan kokoh, terus berjuang, pantang mundur meski rintangan menghadang. Manusia harus berani mengakui keburukan dirinya, tidak hanya menonjolkan kelebihannya. Manusia harus mempunyai semangat untuk maju dalam berkarya, agar pikiran dan semangatnya itu dapat hidup selama-lamanya. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu unsur ekstrinsik dari puisi aku karya Chairil Anwar. Yang pertama akan saya bahas adalah biografi dari pengarang. Chairil Anwar lahir di Medan pada tanggal 22 Juli tahun 1922. Mulai muncul di dunia kesenian pada zaman Jepang. Pada zaman Jepang menjajah Indonesia. Dilihat dari esai-esai dan sajak-sajaknya terlihat bahwa ia seorang yang individualisme, yang bebas dan berani dalam menentang lembaga sensor Jepang. Chairil pun seorang yang mencintai tanah air dan bangsanya. Hal ini tampak pada sajak-sajaknya. Diponegoro, Karawang, Bekasi, persetujuan dengan Bung Karno, dan lain-lainnya. Unsur ekstrinsik yang kedua adalah hubungan karya sastra dengan kondisi sosial masyarakat. Pada saat karya sastra lahir, sajak aku ini banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat pada zaman itu. Bahkan, sebagai akibat dari lahirnya sajak aku ini, Chairil Anwar ditangkap dan dipenjara oleh Kompetai Jepang. Hal ini karena sajaknya terkesan membangkang terhadap pemerintah Jepang. Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang, tanpa mampu berbuat banyak untuk kemerdekaannya. Kerja paksa marak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi budak di negara sendiri. Chairil Anwar mulai banyak dikenal oleh masyarakat dari puisi yang paling terkenal berjudul Semangat yang kemudian berubah menjadi judul Aku. Puisi yang ditulis pada bulan Maret tahun 1943 ini banyak menyita perhatian masyarakat dalam dunia sastra. Dengan bahasa yang lugas, Chairil berani memunculkan suatu karya yang belum pernah ada sebelumnya. Pada saat itu, puisi tersebut mendapat banyak kecaman dari publik karena dianggap tidak sesuai dengan puisi-puisi lain pada zaman itu. Puisi yang sebelumnya berjudul Semangat ini terdapat dua versi yang berbeda. Terdapat sedikit perubahan lirik pada puisi tersebut. Hanya itu pembahasan kali ini. Maaf jika terjadi kesalahan. Sampai jumpa.